Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwah wal akhwat, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bermajelis kembali dalam rangka untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan sebuah pepatah para ulama, al-barakatu ma'at ta'ah wal khasaratu ma'al ma'siyah. Keberkahan itu bersama ketaatan dan kerugian itu bersama kemaksiatan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita bisa bermajelis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Kita masih pada bab sifat salat. Pembahasan yang akan kita bahas adalah hukmu raf'il yadaini wa mawadhi'uhu fi shalah. Hukum mengangkat kedua tangan ketika takbir maksudnya, ya. Dan tempatnya mengangkatnya di dalam salat. Baik. Kita baca tiga hadis sekaligus karena saling berkaitan satu sama lain. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatwa mankibaihi idza iftadaha shalah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahunya apabila beliau membuka salatnya. Jadi kapan mengangkat tangan? Ketika takbiratul ihram. Beliau mengangkat tangan. Wa idza kabbara lirruku'. Dan ketika beliau takbir untuk ruku. Ketika mau ruku, beliau angkat tangan, Allahu Akbar.
Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku', ketika i'tidal. Jadi dijelaskan dalam hadis ini berapa kali? Ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku', ketika bangkit dari ruku'. 3 kali. 3 tempat. Ya. Baik. Hadis yang berikutnya. Bafi hadis Abi Humaidin radhiyallahu anhu. Inda Abi Dawud yarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihima mankibaihi thumma yukabbir. Beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar kedua tangannya itu dengan kedua bahunya. Kemudian beliau bertakbir. Adapun kaifiyahnya takbir kemarin sudah kita bahas, ya. Beliau biasanya apa? Bersamaan, angkat tangan sambil takbir. Atau angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Atau takbir dulu baru angkat tangan. Ada 3 kaifiyah, 3 cara yang semuanya warid datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Wali Muslimin an Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu nahwu hadisi Ibni Umar. Lakin qala hatta yuhadi bihima furu'a udhunaihi. Dan riwayat Muslim dari sahabat Malik bin Huwairits. Ini semisal sama dengan hadisnya Ibnu Umar. Hanya saja di situ Nabi mengatakan ada tambahan, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua daun telinganya. Ya, jadi Nabi kalau takbir setinggi bahu, terkadang setara sejajar dengan kedua telinga. Yang mana semuanya warid datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita boleh mengamalkan kedua-duanya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis yang kita baca tadi, al haditsu dalilun ala masyru'iyyati raf'il yadaini fi thalathati mawadhi' minas shalah. Hadis yang kita baca tadi, terutama hadis Ibnu Umar, ya, menunjukkan disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada 3 tempat ketika sholat. Yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, wa indar ruku', ketika hendak ruku'. Yang ketiga, wa indar raf'i minhu, ketika bangkit dari ruku'. Ada 3 tempat, ya. Baik. Wa dzalika ta'dhimun lillahi ta'ala wa zinatun lis-shalah. Bertakbir dengan mengangkat tangan itu bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan indahnya atau hiasan di dalam sholat. Ada gerakan-gerakan, ada seninya demikian, ya. Dan itu bentuk pengagungan kepada Allah. Baik. Wa qad akhrajal Bukhari bi sanadihi fi juz'ir raf'il yadaini. An Abdullah bin Malik bin Sulaiman qala. Malik bin Sulaiman mengatakan, Sa'altu Sa'id bin Jubair an raf'il yadaini fi shalah.
faqala huwa syai'un tuzayyinu bihi salataka. Malik bin Sulaiman ini pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair, ya, tentang mengangkat tangan. Apa kata Sa'id bin Jubair? Dia adalah sesuatu yang dengan engkau mengangkat tangan ini engkau menghiasi salat kalian. Ya, ada seninya demikian, ada gerakan-gerakan. Yang lebih utama adalah ini bentuk ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wal qawlu bi raf'il aidi fi hadhil mawadhi' huwa qawlu jumhur min ahli ilmi. Dan pendapat yang mengatakan mengangkat tangan di tempat-tempat tersebut, di 3 tempat tersebut, ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku', ketika bangkit dari ruku', ini adalah pendapatnya jumhur ulama, kebanyakan para ulama, ya. Imam Bukhari mengatakan, berkata Hasan dan Humaid ibnu Hilal, apa katanya? Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una aydiyahum lam yustasna ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam duna ahadin. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengangkat tangan-tangan mereka, ya. Takbir, ada gerakan angkat tangan, dan tidak dikecualikan seorang sahabat selain sahabat yang lain. Maksudnya tidak dikecualikan, semua para sahabat itu kalau sholat itu pakai angkat tangan. Ketika takbir, ketika hendak ruku, bangkit dari ruku. Baik. Wa qala Abu Hanifah wa Tsauri Babanu Abi Layla wa sa'iru ashabir ra'yi la yarfa'ul musalli yadayhi illa li takbiratul ihram. Imam Abu Hanifah, Ibnu Abi Layla dan seluruh ashabir ra'yi mereka berpendapat, ya, orang yang salat itu tidak mengangkat kedua tangannya kecuali saat takbiratul ihram saja. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Hanya ketika takbiratul ihram saja. Adapun ketika ruku tidak angkat tangan. Bangkit dari ruku tidak angkat tangan. Adapun jumhur, ya, mereka mengatakan ketika hendak ruku, bangkit dari ruku, takbiratul ihram itu mengangkat tangannya. Baik. Al-Imam Abu Hanifah dan juga As-Tsauri mereka berdalil dengan dalil yang tidak pas sebetulnya, ya, wastadallu bi adillatin ghaira nahidah, berdalil dengan dalil yang kurang pas. Di antara dalil yang dipakai Abu Hanifah, ya, adalah hadisnya Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha shalah rafa'a yadayhi ila qaribin min udunaihi thumma la ya'ud. Perhatikan hadis ini. Rasulullah apabila membuka salatnya mengangkat kedua tangannya sampai mendekati kedua telinganya. Kemudian beliau tidak mengulanginya. Kami ulangi maknanya. Rasulullah apabila membuka salatnya, membuka dengan takbiratul ihram, itu beliau mengangkat kedua tangannya sampai mendekati kedua telinganya. Kemudian beliau tidak mengulanginya. Ini menunjukkan bahwa beliau kalau mengangkat tangan itu hanya ketika takbiratul ihram saja.
Menurut Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri. Tapi hadis yang mereka pakai, hadis tadi itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Sementara hadis pendapatnya jumhur itu hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Hadisnya Ibnu Umar yang kita baca tadi, muttafaqun alaihi. Baik. Dan hadis yang dipakai Abu Hanifah tadi yang mengatakan takbir hanya mengangkat tangan hanya takbiratul ihram saja, ini hadisnya lemah, dilemahkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Ibnu Uyainah. Fala taqumu bihi hujjah. Maka hadis tersebut itu tidak pantas dijadikan sebagai hujjah karena hadisnya lemah. Baik. Fa kaifa yaqumu fi muqabalati ma sabata fi sahihaini? Bagaimana mungkin hadis lemah tadi itu bisa melawan hadis yang muttafaqun alaih? Sahihaini Bukhari Muslim. Tidak mungkin bisa melawannya. Ya, hadisnya lemah. Wa qata'ana al-khufat fi lafdhihi thumma la ya'ud. Bahkan para hufat alul hadis, ya, mereka mento'an tambahan thumma la ya'ud dalam hadis lemah tadi itu, kemudian beliau enggak mengulanginya. Mereka sepakat ini adalah mudraj, bukan ucapan Nabi, tapi tambahan ucapan mungkin seorang perawi, ucapan tambahan perawi Yazid bin Abi Ziyad. Beliau salah satu rawi hadis tersebut. Li'annahu kana qad ihtalata. Karena beliau ini Yazid bin Ziyad itu goncang orangnya. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita amati dari dua hadis tadi, pendapat yang kuat adalah pendapatnya jumhur. Bahwa mengangkat tangan itu kapan tempatnya? Berapa kali? 3 kali. Kapan? Ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika takbiratul ihram. Ada 3 tempat. Baik. Wa baqiya mawdi'un rabi' turfa'u fihi al-yadan. Sekarang masih ada satu tempat. Ya. Ada tempat yang keempat. Kapan orang yang sholat itu mengangkat kedua tangannya? Wa huwa idza qama minal jilsah litasyahhud al-awwal. Yaitu apabila dia bangkit dari duduk setelah tasyahud awal. Tasyahud awal dia bangkit ke rakaat yang ketiga, bertakbir dan mengangkat kedua tangan. Jadi ada empat tempat. Li hadits Nafi' Ani bin Umar aidan wa fihi. Karena ada hadisnya Nafi' dari Ibnu Umar juga disebutkan dalam hadis tersebut. Kana idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila bangkit dari 2 rakaat setelah tasyahud, dia bangkit rakaat yang ketiga, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan Ibnu Umar memarfukkan hadis ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada berapa tempat? 4. Kami ulangi. Ketika hendak sujud, ketika hendak ruku, bangkit dari ruku, ketika takbiratul ihram, dan berdiri dari rakaat yang setelah tasyahud awal, bangkit untuk rakaat yang ketiga, beliau mengangkat tangannya. Ada 4 tempat. Wallahu ta'ala alam. Baik. Wa warada aidan fi hadits Abi Hurairah. Dan telah warid juga dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kama warada fi hadits Abi Humaid As-Sa'idi. Sebagaimana telah warid juga di dalam hadisnya Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu disebutkan, "Tsumma idza qama min ar-rak'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi
hatta yuhadi bihima mankibaihi kama kabbara inda iftitahis shalah. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri dari 2 rakaat, setelah tasyahud awal dia bangkit, ya. Beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya, sebagaimana beliau bertakbir ketika membuka salatnya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Al-Imam Khattabi mengatakan, mengomentari hadisnya Humaid As-Sa'idi tadi. Apa kata beliau? Imam Khattabi mengatakan, haditsu Abi Humaid fi rafil yadaini indan nuhud min at-tasyahhud haditsun sahih. Hadisnya Abi Humaid As-Sa'idi tentang mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud yang pertama, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Wa qad syahida lahu bidzalika asyrah minas sahabah. Dan dipersaksikan oleh 10 sahabat melihat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan meriwayatkan hadisnya. Di antara mereka Abu Qatadah Al-Ansari. Wa qala bihi jama'atun min ahli hadis. Wa lam yadhkurhu Syafi'i wal qawlu bihi lazim ala aslihi fi qabul ziyadah. Baik. Ya. Jadi intinya untuk mengangkat tangan itu ada 4 tempat. Takbiratul ihram ketika hendak ruku', bangkit dari ruku', dan bangkit dari rakaat yang kedua. Berdiri, kemudian bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Faedah yang berikutnya. Al-haditsu dalilun ala anna li raf'il yadaini sifataini. Hadis ini menunjukkan bahwa untuk mengangkat kedua tangan itu ada 2 sifat. Ada 2 sifat, ada 2 kaifiyah. Yang pertama, hatwal mankibaini, ai yarfa'uhuma ila katifihi, yaitu sejajar dengan kedua bahunya. Maksudnya mengangkat kedua tangannya sampai ke pundaknya, sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Ingat, dijaga jari-jari tetap rapat mengarah ke arah kiblat, ya, bukan seperti ini. Sejajar dengan bahunya. Yang kedua, ila furu'i udunaihi, sejajar dengan kedua daun telinganya, ya, tidak menempel telinga, tapi apa? Sejajar. Kan sebagian orang takbirnya apa? Allahu Akbar seperti ini, ya. Nah, lihat enggak? Nah, sejajar dengan kedua daun telinganya. Wa taqaddama annal ibadat al-waridah ala wujuhin muta'addidah al-afdal an taf'ala kullaha fi awqatin mukhtalifah famarratan yarfa'u ila hadwi mankibaihi wa marratan ila furu'i udunaihi. Dan telah berlalu pembahasannya bahwasanya ibadah-ibadah yang semuanya warid datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah cara mengangkat tangan sampai mana tangan kita ini, atau kaifiyah ibadah-ibadah yang lain, apabila ini macamnya beragam, ya, banyak kaifiyahnya, dan semuanya datang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang utama kita mengamalkan semuanya. Ya terkadang kita sejajar dengan bahu kita ketika mengangkat tangan. Ya terkadang di waktu yang lain
kita sampai ke sejajar dengan kedua daun telinga kita, ya. Sehingga tidak menafikan sebagian hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita menjamakkan, mengamalkan semuanya yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada ibadah-ibadah yang sifatnya beragam, yang semuanya warid datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya kita amalkan. Baik, wallahu taala a'lam. Kemudian, wa hadzal raf'u masyru'un fi haqqil mar'ah. Cara mengangkat tangan, ya, ini disyariatkan pada haknya perempuan. Perempuan cara mengangkat tangannya sama dengan laki-laki, tidak ada bedanya, ya, caranya sama. Li'annal asla anna ma thabata fi haqqir rijal yathbutu fi haqqin nisa. Karena secara asal apa yang tetap untuk haknya laki-laki ini pun tetap untuk haknya perempuan, ya. Wa kadal aksu, begitu pula sebaliknya, illa madallad dalilu ala istisnaihi, kecuali ada sesuatu yang menunjukkan pengecualiannya, pengkhususannya. Oh, perempuan caranya seperti ini loh, caranya seperti ini. Kalau ada pengkhususannya, pengecualiannya. Kalau tidak ada, maka kita kembali kepada hukum asal, ya. Tata cara kaifiyahnya buat laki-laki itu sama dengan kaifiyah, ya, yang dilakukan oleh perempuan. Fa in wujida mani'un minar raf'i rafa'a hasaba istita'ihi. Apabila dijumpai penghalang dari mengangkat tangan, ya, dia tidak bisa angkat tangan, bisanya cuma apa? Di bawah pundak misalnya, yang angkat tangan dia sebisanya. Fa in kana la yastati'u raf'ahuma ma'an rafa'a wahidah. Kalau dia itu enggak mampu mengangkat kedua tangannya, bisanya cuma satu, pakai satu tangan enggak apa-apa. Fattaqullaha mas tata'tum, ya. Pakai kedua tangan ini secara asal. Ternyata tangan yang satunya kecelakaan misalnya, ya. Bisanya cuma satu tangan, pakai satu tangan takbir dia. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah yang ke berapa tadi? 2, ya. Yaitu nyampe mana batasan kita mengangkat tangan? Ada 2 kaifiyah. Sejajar dengan bau atau sejajar dengan kedua daun telinga. Dan cara kaifiyah yang laki sama perempuan sama, tidak ada bedanya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan buat perempuan. Kalau nggak ada dalil yang mengkhususkan, yang mengecualikan, maka kembali kepada hukum asal. Wallahu taala a'lam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya. Istadalla ahlul ilmi biqaul Ibnu Umar. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Ini nanti kita baca hadis selengkapnya ya dari Ibnu Umar ini. Ini potongan belum kebaca tadi. Baik. Hadis Ibnu Umar kita bacakan selengkapnya. Disebutkan. Hadis ini sahih ya, akhrajahu Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari jalan Thariq bin Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u hatwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ini sejajar dengan kedua bahunya ketika beliau membuka salatnya. Wa idza kabbara lirruku', dan ketika takbir untuk ruku',
Beliau mengangkat tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalik aidan. Dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku', ketika hendak i'tidal, ya. Dan beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Antum garis bawahi. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Beliau hendak melakukan mengangkat tangan ketika hendak sujud. Ini belum tersampaikan tadinya. Hadis yang kita baca tadi potongan. Ini selengkapnya ini hadisnya. Ada tambahan apa? Beliau tidak mengangkat tangan ketika hendak sujud. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Faedah yang berapa tadi? 3 ya. Ahlul ilmi mereka berdalil dengan hadisnya Ibnu Umar. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Beliau hendak melakukan mengangkat tangan ketika hendak sujud, ya. Ala annahu la yushra'u lil musalli raf'a yadayhi indal hawi ila sujud. Ini menunjukkan, ya, tidak disyariatkan bagi orang sholat untuk mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud. Wala indal qiyami minhu, dan tidak pula mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud, ketika mau tahiyat misalnya, atau ketika mau duduk di antara dua sujud. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Thayyib. Wa nasabal hafidz Ibnu Rajab hadzal qaul ilal jumhur. Ini pendapat yang pertama, ya. Sebagian ulama atau ahlul ilmi mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sujud atau bangkit dari sujud, beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Thayyib. Kemudian ada sebagian ahlul ilmi, wa dhahaba fariqun min ahlil ilmi ila annal musalli yarfa'u yadayhi fi hadainil halaini. Sebagian ulama mereka mengatakan, ya, orang yang sholat itu hendaklah mengangkat kedua tangannya di dalam dua kondisi tadi, ketika hendak sujud atau ketika bangkit dari sujud. Mereka berdalil dengan hadisnya Malik bin Huwairits. Disebutkan dalam hadis tersebut, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'ihi wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu min sujudihi hatta yuhadi bihima furu'a udhunaihi. Dalam hadisnya Malik bin Huwairits disebutkan bahwa Malik bin Huwairits ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika sujud, dan ketika bangkit dari sujud, sampai sejajar dengan kedua daun telinganya. Antum garis bawahi. Hadis tersebut, wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu min sujudihi hatta yuhadi bihi ma fura'udunaihi. Ada kata-kata ketika beliau sujud, ketika bangkit dari sujud, itu syad, tambahan yang lemah, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi yang tepat, ya, tidak ada atau tidak disyariatkan, wallahu ta'ala a'lam, ya, mengangkat tangan ketika hendak sujud atau bangkit dari sujud. Wallahu ta'ala a'lam. Baik.
Wa warada aidan fi hadits Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu annahu sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yukabbir idza khafadha wa idza rafa'a wa yarfa'u yadayhi inda takbir. Hadis ini dihasankan Syaibani rahimahullah, ya. Beliau itu kalau sholat, beliau pernah bersolat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Hujr pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertakbir ketika sujud. Hafadha maknanya sujud. Dan ketika bangkit dari sujud. Dan ketika mengangkat kedua tangan ketika takbir. Takbir itu ihram maksudnya. Ya. Baik. Wa qad dzakara al-Albani anna raf'a lis-sujud ruwiya an-nashrah minas sahabah. Syaibani menyebutkan bahwa mengangkat tangan ketika hendak sujud itu diriwayatkan oleh 10 sahabat. Banyak para sahabat. Baik. Wa ajabu an hadits Ibnu Umar bi annahu nafin. Wal adillah fi hadhihi al-mas'alah muthbatah. Wal muthbat muqaddam 'ala nafi. Ya. Mereka menjawab ulama yang mengatakan disyariatkannya mengangkat tangan ketika sujud, hendak sujud. Ketika bangkit dari sujud, mereka mengatakan menjawab hadis Ibnu Umar yang kita baca tadi. Bahwa hadis Ibnu Umar itu nafi. Sementara dalil dalam masalah ini harus musbat. Dan musbat itu diutamakan daripada nafi. Baik. Wa rudda dzalika bi anna hadhihi al-mas'alah laysat min hadzal bab. Dan pendapatnya orang yang mengatakan disyariatkannya sujud tadi, ketika disyariatkan bertakbir, angkat tangan ketika hendak sujud, ini pun terbantah. Ya. Ini juga terbantah. Bahwasanya masalah ini tidak masuk ke masalah mengangkat tangan ketika hendak sujud. Ketika bangkit dari sujud. Enggak masuk dalam hal ini, ya. Li'anna nafyahuna fi quwwatil itsbat. Karena penafian di sini, ya, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Penafian di sini justru mestinya menguatkan yang isbat, yang menetapkan tadi. Fa inna Ibnu Umar bayyana wa fassala. Ya, Ibnu Umar tadi maunya apa? Menjelaskan dan mentafsir. Beliau menyebutkan tempat-tempat beliau mengangkat tangan. Dan Ibnu Umar menafikan mengangkat tangan ketika sujud. Kan Ibnu Umar mengatakan apa tadi? La yaf'alu dzalika fi sujud. Beliau ini tidak melakukan mengangkat tangan ketika hendak sujud. Ini dinafikan oleh Ibnu Umar. Ya. Baik. Dan beliau menjelaskan kapan waktunya, tempat yang sabit. Beliau kapan mengangkat tangan. Dan apa yang tidak sabit, beliau tidak mengangkat tangan itu kapan? Dijelaskan oleh Ibnu Umar. Baik. Fa nafyuhu li raf'i fi sujudi laysa li atami ilmihi bi raf'i. Di sini Ibnu Umar mengatakan, atau penafian Ibnu Umar terhadap beliau mengangkat tangan ketika sujud, ini tidak menunjukkan beliau tidak tahu kalau Rasulullah mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud. Tapi beliau tahu, ya, bal ilmihi bi adami raf'i, tapi beliau mengetahuinya, ya, bahwa itu tidak disyariatkan. Baik. Wa qad a'rada syaikhan an hadithi raf'i fi sujud wal qiyam minhu. Wal qawlu bi istihbab raf'i fi hadaini halaini yahtaju ila adillatin qawiyah. Oleh karenanya Syaikhan Bukhari Muslim, beliau ini berpaling, ya. Beliau tidak menyebutkan hadis-hadis mengangkat tangan ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud, tidak menyebutkan. Dan pendapat yang mengatakan dianjurkannya mengangkat kedua tangan
ketika hendak sujud, ketika bangkit dari sujud, ini butuh kepada dalil yang kuat. Wallahu taala a'lam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innahu fi hadainil haditsaini yumkinu an yakuna ishtabaha lafdhu raf'i bi takbir. Kemudian dalam dua hadis tadi, hadisnya Malik bin Huwairits dan hadisnya Wa'il bin Hujr, ya, ini sangat mungkin sekali ada kejumbuhan, ada kesamaran lafaz raf'u bi takbir. Adif ila dzalika anna Malik bin Huwairits wa Wa'il bin Hujr laisa min ahli Madinah. Sedikit tambahan di sini, bahwasanya Malik bin Huwairits dan Wa'il bin Hujr, keduanya ini bukan ahli Madinah, bukan penduduk, bukan asli orang Madinah. Sementara Ibnu Umar, beliau termasuk para sahabat yang banyak mulazamah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Umar, beliau terkenal dengan sangat ambisinya untuk menghafal perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terkenal beliau ini ambisi untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayadullu dzalika ala anna aktsara amrin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tarakur raf'i fi ma'adal mawadi' salasah wal qiyam min rak'ataini wal ilmu indallahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Maka ini menunjukkan bahwa kebanyakan perkaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangan kecuali pada 3 tempat tersebut. Kapan? Ketika hendak ruku', ketika bangkit ruku' dari ruku', ketika takbiratul ihram, dan yang keempat ketika bangkit dari 2 rakaat. Setelah tasyahud awal, kemudian bangkit untuk rakaat yang ketiga, beliau bertakbir dengan mengangkat tangan. Wallahu ta'ala alam. Sudah isya belum? Orang ya? Naam. Jadi ada 4 tempat ya, yaitu ketika takbiratul ihram, hendak rukuk, bangkit dari rukuk, dan ketika bangkit ke rakaat yang ketiga. Baik. Berikutnya tema kita adalah maudhi'ul yadaini halal qiyam fi shalah. Tempat kedua tangan saat berdiri di dalam salat. Ini menaruh tangannya di mana ini? Ya. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini atau seperti ini? Ya, ini yang kita bahas. Wa an Wa'il ibn Hujr qala Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hujr bercerita, saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya. Ya, seperti ini. Batasnya dada di mana toh? Di tulang rusuk bawah ini ya. Tulang rusuk bawah ke atas. Itu dada ya. Baik. Seperti ini. Nanti ada tata caranya. Ada seperti ini, ada menggenggam seperti ini. Ya. Nah, seperti ini belum tahu saya. Ya, adanya seperti ini atau seperti ini. Baik. Nggak seperti tidak ada seperti ini ya. Bila soal itu. Ini dibawakan sedikit biografi perawi hadis ini, Wa'il bin Hujr ya. Kunyah beliau adalah Abu Hunaidah. Dan bapak beliau ini termasuk pembesar Hadramaut. Berarti orang Yaman berarti ini ya. Thayyib. Wa huwa hadul asyraf.
Dan beliau Wa'il bin Hujr ini termasuk orang yang ditokohkan, ya. Dan beliau adalah sayyid, pemimpin kaumnya. Wafada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini bertamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau masuk Islam dan beliau ini meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan hadis beliau ini banyak dikeluarkan oleh para ulama kecuali Imam Bukhari. Dan hadis beliau masyhur tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inda Muslim wa ashabis sunan, ya. Dan putra-putra beliau banyak mengambil hadis dari bapaknya. Anaknya Wa'il bin Hujr ini mengambil ilmu dari siapa? Wa'il bin Hujr, bapaknya. Alqamah, Abdul Jabbar, Wa'il bin Alqamah, wa Kulayb, Ibnu Syihab dan yang lainnya. Putra-putranya mereka mengambil ilmu dari bapaknya. Al ilmu nurun, ya. Bapak ulama, anaknya ulama. Ini orang terdahulu seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.